Oke, jadi saya ulangi. Tujuan regresi itu ada tiga. Yang pertama memprediksi. Ini pernah saya pakai juga untuk memprediksi. Kemudian untuk mengetahui pengaruh. Pengaruh ya, bukan hubungan. Dan mendevelop persamaan yang menunjukkan hubungan dari variabel-variabel itu bagaimana. Jadi kalau dibuat tabel, perbedaan korelasi dan regresi itu tujuannya sendiri. Kalau korelasi hubungan, kalau regresi pengaruh. Nah, hubungan sama pengaruh itu beda kan ya. Misalkan hubungan tingkat kemalasan gitu misalkan dengan nilai. Nah, itu kan hubungan. Atau kalau pengaruh, pengaruh itu misalkan pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan. Nah, itu kan berpengaruh. Berpengaruh sama berkorelasi, itu beda. Nah, kalau dikorelasi itu ada istilah variabel dependent dan independent. Kalau di regresi tidak ada istilah itu. Nah, untuk yang korelasi, apa variabel independen dan dependen? Itu dasaran ya, dasaran di statistik. Jadi mohon untuk diingat istilah ini. Jadi dependen itu biasanya variabel Y atau variabel terikat. Ada juga yang begitu. Kalau independen berarti bebas. Itu variabel X. Kalau saya sih gini, supaya ingat gitu. Supaya ingat kalau saya, misal saya buat Y sama dengan 2X ditambah 5 misalkan. Nah, namanya independen ya, independent woman gitu kan, free atau bebas. Bebas menentukan dia sendiri gitu. Nah, jadi yang bebas itu yang X. Dia bebas menentukan nilainya. Saya mau ambil X-nya 5 boleh, 100 boleh, 0 boleh. Tuh. Jadi X itu nilainya bebas. Kita masukkan nilai berapapun dia oke, dia aman. Gitu. Makanya dikatakan independen. Kan bebas dia. Tapi kalau X itu dia tidak bebas atau terikat. Atau dia dependent. Nah, karena dia terikat oleh X, artinya Y-nya itu berhubungan sama nilai X. Jadi dia hanya menyesuaikan si X-nya. Kalau X-nya 0, dia ikut-ikutan berapa. Kalau X-nya 2, berapa gitu. Kalau secara analisa begitu. Itu yang saya lakukan supaya saya tetap ingat ya. Nah, soalnya saya juga orang yang kurang bisa menghafal. Nah, jadi cara menghafal orang kan beda-beda. Nah, mungkin prinsip itu bisa kalian terapkan kalau membantu. Jadi misalkan tadi ya saya ulangi, Y itu terikat karena terikat oleh nilai X. Artinya kalau X-nya 0, dia ngikut, pokoknya ngikut si X-nya berapa gitu. 2 kali 0 tambah 5, berarti 5. Kalau X-nya 1, dia ngikut juga Y-nya berapa gitu. Makanya dia terikat oleh nilai X. Kalau X-nya bebas, dia menentukan nilainya sendiri. Oke, itu. Nah, kalau korelasi itu biasanya dua variabel atau lebih. Nah, kalau regresi, ini kita bahas. Ada regresi sederhana dan regresi linear berganda. Kapan kita pakai sederhana, kapan kita pakai berganda, itu bergantung sama variabelnya. Jumlah datanya berapa, gitu. Jadi kalau yang sederhana, itu hanya ada dua data. Satu untuk variabel dependent, satu untuk variabel independen. Jadi hanya ada satu Y dan satu X gitu. Satu Y dan satu X. Kalau disimbolkan contohnya Y sama dengan 2X plus 3 gitu misalkan. Nah itu regresi sederhana. Tapi kalau regresi berganda lebih dari satu variabel bebas independen. Independen tadi X. Jadi X-nya lebih dari satu. Contohnya nanti 2x1 tambah 3x2 gitu. Ini contoh sederhananya ya. Ini bisa X-nya sampai berapapun bisa. Sampai error biasanya nanti begitu. Nah, jadi kapan dikatakan sederhana itu X-nya satu. Kalau dikatakan berganda itu X-nya banyak gitu. Jadi yang berpengaruh terhadap Y itu banyak. Contohnya misalkan nilai statistik itu dipengaruhi oleh tingkat main game, tingkat kemalasan gitu misal. Terus banyak nongkrong berapa banyak misalkan gitu. Nah,
dan seterusnya. Jadi yang berpengaruh itu banyak gitu. Oke, ini kalau saya baca variabel dependent adalah variabel yang diprediksi, ya, Y itu yang diprediksi, sedangkan independen adalah yang memprediksi. Itu. Jadi yang mempengaruhi si Y itu dinotasikan sebagai X. Nah, ini saya rasa jelas. Oke, saya lanjutkan dulu. Regresi linier sederhana di sini melibatkan dua variabel. Ini hanya mereview ya. Jadi ada dua variabel. Variabelnya satu itu independen, yang satunya dependent. Jadi ada satu X dan satu Y. Kalau linear, kenapa dikatakan linear? Karena hubungannya itu linear. Jadi linear itu yang pangkat satu itu biasanya linear. Kalau dulu di SMA kalian masih ingat itu matematika, sistem persamaan linear dua variabel gitu. Itu kan gini, Y sama dengan 2X1 tambah 3X2 gitu. Terus di sini Y sama dengan 3X2, 3X1 tambah 4X2. Itu dua variabel. Artinya dia linear gitu. Kalau yang kuadratik itu bukan linear. Itu secara matematis ya. Ini 10 5 gitu misalkan. Dulu kalau di SMA kan kita belajar begini. Nanti X1 sama X2-nya berapa gitu. Atau ada juga ini X ini Y. Mungkin kalian lebih familiar begitu. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu linear. Kalau bentuk kuadratik itu bukan linear, akar juga bukan, pangkat pecahan juga bukan, terus seperti ini, pecahan begini juga bukan. Ini bukan linear. Nah, saya tidak ke sini dulu, yang ini saja. Jadi model regresi itu yang saya contohkan tadi. Misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, cuman secara statistik itu diformulasikan seperti ini. Beta 0 tambah beta 1X tambah error. Jadi contohnya misalkan saya ketemunya ternyata 0,25 ditambah 0,35X plus errornya. Gitu. Error pada prediksi itu menunjukkan selisih antara hasil prediksi dengan data real gitu. Namanya error. Error itu kan contoh sederhananya gini, kalau di statistik misal saya tanya 2 bagi 3 itu ya. Itu kalau di kalkulator kan 0,666 nggak berhenti. Nah, kalau di program atau di Excel deh yang paling sederhana program itu. Ini nggak perlu kalian bulatkan. Jadi meminimalisir error program itu. Tapi kalau saya suruh menghitung kan nggak mungkin ya kalau di ujian 0,66 nggak berhenti. Jadi mungkin ada yang membulatkan jadi 67 gitu. Nah, itu sebenarnya menyebabkan error perhitungan. Karena sebenarnya 66 tapi dibulatkan. Itu contoh error yang paling sederhana gitu. Walaupun errornya kecil ya, tapi ada error di situ. Oke, sudah ada pertanyaan dulu. Mungkin saya ke berganda. Jadi saya habiskan sekalian nanti supaya di akhir kita tinggal review-review gitu harapan saya. Oke ya, sekarang kita ke linear berganda. Sebenarnya saya singgung juga tadi yang membedakan itu variabelnya lebih dari satu. Jadi yang tadi ya 2x1 tambah 3x2 gitu. Itu linear berganda. Jadi independennya lebih dari satu. Banyak itu lebih dari satu itu bisa dikatakan banyak berganda ya. Intinya kalau walaupun nanti X independennya dua itu juga bisa dikatakan berganda. Makanya kalau kalian ke perpus nanti ya, misal disuruh cari skripsi kakak tingkat, nanti kebanyakan regresi linear berganda karena mereka menghubungkan satu variabel dengan banyak variabel. Independennya kalau saya lihat itu skripsi minimal dua, minimal. Bisa ada yang dua, ada yang tiga, tapi minimal dua. Makanya dia nanti menggunakan linear berganda. Kalau skripsi yang linear sederhana saya rasa jarang. Karena masa buat skripsi cuma satu variabel gitu kan. Kurang kurang susah ya gitu.
Oke, itu ya bedanya. Jadi nanti kalau ke depannya kalian membahas regresi lagi sudah saya perkenalkan. Jadi ini model regresi linier yang berganda itu. Beta nol, beta x1 yang saya tuliskan tadi. Terus kemudian, nah contohnya gini, misal nanti saya punya 3,50 ditambah 2,50 x1 ditambah minus juga boleh minus 3,52 x2 dan seterusnya tambah error gitu. Ini misalkan tadi nilai statistik, ini tingkat kemalasan, tingkat tingkat apa itu banyaknya nongkrong gitu misalkan. Nah, itu contoh regresi linier sederhana. Oke, saya rasa sama prinsipnya. Saya kenalkan dulu saja. Nah, nanti yang saya suruh summary itu saya ulas sedikit. Jadi sebelum kalian mengolah data untuk regresi, itu data kalian harus memenuhi beberapa asumsi. Jadi harus lolos dulu asumsi ini, baru kalian bisa meregresikan data itu. Gitu nanti. Jadi kalau nggak lolos, ada beberapa treatment data supaya lolos beberapa asumsi ini. Ada yang dipakai treatment, maksudnya nanti apakah ditransform, apakah di... Cuman saya tidak menjelaskan sampai situ dulu. Itu nanti seharusnya ada di mata kuliah yang lain gitu. Jadi data itu bisa ditransformasi atau dikurangi supaya memenuhi asumsi ini, baru nanti bisa diolah ke regresi. Intinya begitu. Atau bisa saja nanti kalau di treatment atau di transform tidak memenuhi, bisa jadi ambil data lagi gitu. Itu yang saya alami dulu. Jadi ternyata tidak, kalau metode saya tidak regresi ya dulu, karena konsen saya juga di statistik juga waktu itu. Nah, data saya itu tidak memenuhi asumsi yang akan saya gunakan. Jadi, saya olah apapun, saya transfer apapun, ternyata ya tidak memenuhi metode itu, gitu. Nah, jadi langkah saya yang ada dua sebenarnya. Kalau mau mempertahankan metode itu, berarti harus bisa jadi harus ganti data. Karena kalau ditransform tidak memenuhi. Yang kedua, kalian fitkan saja sama metode yang fit dengan data itu. Maksudnya tembakan kalian kan regresi berganda misalkan. Ternyata tidak memenuhi asumsi itu. Ternyata memenuhinya asumsi regresi logistik gitu misalkan. Ya berarti kalian alihkan ke metode yang lain gitu. Bisa jadi gitu, ada dua case itu. Jadi bisa mengganti datanya atau mengganti metodenya. Itu yang saya lakukan dulu. Oke, makanya kalau sedikit cerita, ya mungkin agak berbeda sama di sini. Kalau saya mengerjakan skripsi itu 1 semester sebelumnya. Jadi saya mengambil data dulu, jadi mengerjakan atau mengolah data dulu, baru saya menulis skripsinya gitu. Jadi mengolah data itu supaya saya tahu metode yang fit sama data saya. Baru saya buat judul gitu. Kalau metode mengerjakan skripsi saya dulu waktu kuliah begitu. Jadi objeknya ada dulu, baru judul itu diangkat. Itu kalau saya. Itu mungkin bisa jadi reference. Oke, karena kalau menembak metode dulu bisa jadi data itu tidak sesuai metode. Intinya begitu. Oke ya. Nah, ini asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan regresi itu ada 4. Jadi residualnya harus normal, kemudian harus tidak ada heterokedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan tidak ada autokorelasi. Nah, itu yang saya mohon untuk dibaca. Gitu. Residualnya tidak normal, heterokedastisitas, multikol, sama autokorelasi. Ini akan sering kalian dengar nanti kalau skripsi kalian tentang regresi. Ya, saya yakin akan ditanyakan sama dosen pembimbing kalian tentang ini. Sebelum kalian melakukan regresi data. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan. Sudah selesai loh materi saya. Sementara tidak, Bu. Ya, ya. Oke.
Yang lain mungkin, yang lain. Saya tambahkan satu lagi ya. Satu lagi saja. Ini 16.00 sudah selesai loh kelas saya. 16 saya tambahkan sedikit ya. Sedikit. Mana ya? Ini saya contoh. Nah, ini. Saya ke contoh ini. Oke. Nanti kalau kurang ini kita bisa diskusi lagi di kelas. Nah, jadi regresi. Misalkan saya punya regresinya itu ini. Nah, ternyata saya punya regresi di SPSS muncul model ini. Nah, tadi berarti ini regresi linear sederhana atau berganda ya? Sederhana atau berganda di sini. Kalau modelnya ini ada X1, X2 sama Y. Nggak ada yang mau jawab? Berganda ya, karena ada dua variabel. Itu berganda. Nah, ini ceritanya itu salary. Salary itu gaji. Gaji itu dipengaruhi oleh pengalaman sama skor, sama uji tesnya. Jadi sebelum masuk kerja itu misalkan dites dulu gitu. Jadi dipengaruhi oleh pengalaman sama tes. Nah, saya tulis dulu di sini. Y sama dengan 3,17 ditambah 1,40 X1 ditambah 0,251 X2. Nah, ini tadi salary, yang ini pengalaman, yang ini skor tes. Oke. Jadi cara menganalisis hasil regresi itu gini. Yang 3,17 itu namanya konstan. Nah, jadi kalau pengalaman dan skornya itu nol, jadi kalau ini nol, artinya gaji yang didapatkan itu sekitar 3,17. Berarti yang ini kan. Kalau ini nol kan hasilnya tinggal yang ini. Tinggal keterangannya. Di sini keterangannya itu gajinya dalam ribuan dolar. Seharusnya ada keterangan itu. Dalam ribuan dolar. Sehingga kalau saya punya 3,17 artinya 3.170 dolar. Nah, semoga bisa diikuti. Nah, kalau 1,40 itu artinya apa? Artinya kalau misalkan pengalaman, X1 kan pengalaman. Kalau pengalamannya naik satu, naik, misal pengalamannya bertambah satu gitu, Mbak Rara mau daftar kerja, dia dapat sertifikat pengalaman panitia satu, nah itu menambah gajinya sebesar 1.400 gitu. Kalau nanti pengalamannya dua, berarti naiknya dua kali 1.400, misalkan gitu. Nah, kalau yang 0,251 itu, kalau tes skornya, misalkan waktu kerja itu harus tes masuk kerja. Kalau tes skornya itu benar satu, berarti gajinya itu bertambah 251. Kalau skor tesnya apa namanya benar 10 misalkan, berarti 251 kali 10 ya. 2.510 bertambah 2.510 dolar salary-nya atau gajinya gitu. Bisa dipahami maksud saya? Oke, semoga Insya bisa Allah ya. bisa. Oke. Nah, itu cara menganalisis regresi. Mungkin ada yang tanya, misal minus, Bu. Ada minus di situ. Minus 1,35 ini X3 misalkan. Nah, ini banyak nongkrong gitu. Banyak atau banyak alfa. Banyak alfa itu banyak absen, tidak masuk. Kalau misalkan Mbak Rara itu tidak masuk satu kali, maka gajinya berkurang 1.350 dolar. Artinya gitu. Kalau nggak masuk tiga kali, berarti berkurang. Jadi minus itu menandakan pengurangan, kalau plus itu menandakan pertambahan. Gitu. Semoga bisa diikuti. Ya itu yang penting, karena kalau regresi kan hanya model ya. Nah, tujuannya
skripsi penelitian itu kan kita harus bisa menjelaskan ke orang awam gitu. Tidak hanya angka. Orang awam kalau dikasih angka ya nggak mudeng ya, nggak tahu itu apa gitu. Jadi dijelaskan dengan kalimat. Nah, itu kalau dijelaskan dengan kalimat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya rasa cukup dulu sampai sini materi saya. Semoga bisa diterima. Bagaimana? Oke ya. Ya, Bu. Ya, ya. Kan saya tinggal dua pertemuan. Nah, ini sudah saya selesaikan. Kita tinggal review. Rencana saya itu pertemuan, dua pertemuan itu pertemuan yang pertamanya saya ambil satu seminar lagi seperti kemarin. Jadi proyeknya ada dua, ada dua ya. Yang satu kalian kemarin itu mengambil data, yang kedua nanti memvisualisasikan. Maksudnya itu scatter plotnya gimana gitu, diagram batangnya gimana itu yang mau saya tekankan. Karena statistik yang penting itu sih ya data itu gimana sama visual datanya gimana. Itu. Jadi satu pertemuan kan sudah keambil itu nanti mungkin minggu depan. Terus yang satu pertemuan terakhir itu rencana saya kita review untuk persiapan UASnya gitu. Sama nanti bahas yang mau konsultasi proyeknya silahkan. Karena proyek itu harapan saya sebelum minggu UAS sudah terkumpul gitu. Itu kan penilaiannya sendiri. Oke, kira-kira keberatan enggak ya? Saya rasa tidak. Maksudnya proyeknya kan tidak berat kan ya? Semoga. Gimana? Supaya latihan juga ambil data itu gimana? Gimana Mbak Rara? Tadi mau berkomentar. Iya, Bu. Ya, oke. Itu ya. Oke, jadi sudah tersampaikan. Kalau ada diskusi boleh di grup ya saya. Kalau mau diskusi. Atau di chat saya juga boleh. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Kalau lama-lama kalian itu kalau statistik lama-lama juga nggak ini, semakin tidak konsen. Habis ini ada kelas online lagi atau ke kampus?